أرى شمسي يراودها الكسوف ويلعب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan di kita kali ini ya, pada pelajaran tema. Nah, pada pelajaran tema ini Ustazah akan menyampaikan penjelasan tentang IPA ya, tentang pelajaran IPA, yaitu tentang pernapasan pada hewan. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam memahami pelajaran dan agar kita dimudahkan dalam menyerap ilmu-ilmu yang kita peroleh. Berarti kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, jadi langsung saja ya, biar tidak memperpanjang, kita masuk kepada pernapasan pada hewan. Nah, setiap makhluk hidup, mau itu manusia ataupun hewan ya, membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Untuk mendapatkan oksigen dibutuhkan sistem pernapasan di dalam tubuh, baik hewan, tumbuhan, dan manusia memiliki sistem pernapasannya sendiri ya. Dan hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda dengan tumbuhan. Meskipun sama-sama hewan, mereka memiliki banyak perbedaan. Jadi hewan walaupun sama, hewannya ada burung, cacing gitu kan, kupu-kupu atau lebah, itu sistem pernapasannya berbeda. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki sistem pernapasan ya. Nah, dari mana kita tahu? Kita taunya adalah perbedaan mereka itu terlihat dari habitat hingga organ tubuh mereka. Salah satunya adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan mereka beragam, tergantung dengan di mana mereka tinggal. Perbedaan ini membuat hewan bisa hidup sesuai dengan habitatnya. Nah, untuk itu, apa saja macam-macam sistem pernapasan pada hewan? Nah, mari kita bahas sedikit ya. Jadi di sini yang pertama ada namanya paru-paru. Nah, paru-paru mamalia, burung dan sebagian amfibi menggunakan paru-paru untuk bernafas. Baik mamalia darat maupun air memiliki paru-paru. Paus dan lumba-lumba merupakan contoh mamalia laut. Untuk mendapatkan oksigen, mereka sesekali muncul ke permukaan. Nah, berbeda dengan mamalia, alat pernapasan pada burung sedikit berbeda. Burung memiliki satu organ tambahan sebagai alat pernapasan saat tidak terbang. Burung menggunakan paru-paru untuk bernafas. Sedangkan saat terbang, pundi-pundi udara membantu burung untuk bernafas. Organ ini merupakan kantung yang berfungsi menyimpan udara. Nah, kemudian lagi yang di darat apa? Katak. Katak merupakan salah satu amfibi yang bernafas dengan paru-paru. Saat masih berbentuk kecebong, mereka menggunakan insang untuk bernafas. Jika sudah menjadi katak dewasa, mereka menggunakan paru-paru untuk bernapas. Jadi seperti itu ya untuk katak. Jadi katak itu dia ketika masih kecebong yang kayak berudu gitu ya, biasanya ada tuh di parit-parit, di kolam-kolam gitu kan. Nah, itu tuh dia bernafasnya dengan insang. Tapi ketika mereka sudah menjadi katak dewasa, mereka bernafasnya dengan paru-paru. Nah, kalau tadi ada yang bernafas dengan paru-paru, tentu ada yang bernafas dengan kulit.
Nah, kulit merupakan alat pernapasan cacing dan beberapa hewan lainnya. Hewan amfibi seperti salamander mengandalkan kulit untuk mengambil oksigen. Pertukaran oksigen terjadi langsung di bawah kulit hewan. Karenanya permukaan kulit cacing dan amfibi selalu basah. Nah, kalau ada yang bernafas dengan paru-paru kulit, ada juga yang bernafas dengan trakea. Nah, apa itu yang bernafas dengan trakea? Alat pernapasan pada serangga sangat berbeda dengan kebanyakan hewan lainnya. Serangga menggunakan trakea untuk mendapatkan oksigen. Trakea merupakan sistem pernapasan yang sederhana. Sistem ini bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Kemudian udah ada yang dengan bernafas dengan trakea, kemudian ada juga yang bernafas dengan insang. Nah, insang tentu identik dengan ikan ya. Nah, karena yang biasanya bernafas dengan insang adalah mereka yang hidup di air. Untuk hewan yang hidup di air, mereka memiliki alat pernapasan yang unik. Insang merupakan alat pernapasan ikan yang hidup di dalam air. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk lembaran tipis yang banyak. Organ ini terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Insang memiliki banyak pembuluh darah, dan pembuluh darah ini segera mengambil oksigen yang ada di air. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi, anak-anak ustazah tadi pernapasan pada manusia atau hewan tadi ada yang bernapas dengan paru-paru, ada yang bernapas dengan kulit, ada yang bernapas dengan trakea, ada yang bernapas dengan insang. Nah, sekarang kita masuk alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, cacing pasti semua pernah melihat cacing ya. Nah, cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus ya. Jadi cacing ini tidak mempunyai alat pernapasan khusus ya. Nah, terus bagaimana cacing bernapas? Nah, cacing bernapas melalui permukaan kulit. Jadi kulit cacing itu selalu basah dan selalu berlendir untuk memudahkannya menyerap oksigen dari udara. Maka itu cacing mempunyai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, jadi terus di bawah permukaan kulit cacing yang tipis tadi, itulah di situ letak pembuluh udara. Nah, saat udara tadi masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung yang namanya hemoglobin. Jadi, pada darah cacing itu terkandung yang namanya hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, ini dia maksud dari tadi sistem pernapasan dengan kulit. Ya. Oke. Sekarang kemudian kita masuk kepada yang selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk kepada alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, serangga ini memiliki pernapasan berupa trakea. Nah, yang udah kita dengarkan sebelumnya yaitu hewan yang termasuk jenis serangga itu biasanya bernapas menggunakan trakea. Nah, contoh serangga itu apa? Seperti nyamuk, belalang, lalat, rayap, kupu-kupu. Nah, trakea itu apa? Trakea adalah pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Ya, jadi apa itu trakea? Trakea adalah pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Nah, jadi itu dia. Jadi itu yang dinamakan trakea. Nah,
Jadi serangga itu menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida seperti manusia dan hewan lainnya. Namun alat pernapasannya serangga itu berbeda tadi karena dia bernapas dengan trakea. Nah, trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Nah, jadi disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, jadi udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nanti bisa dilihat di gambar. Oke? Nah, seperti itu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya di next video ya. Silakan buka video selanjutnya.